Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, barusan beberapa hari ini kita menyaksikan apa yang sedang terjadi di dunia, terutama ya di Amerika. Mungkin ya kita sudah banyak di WhatsApp ya bagaimana kejadian di Los Angeles yang begitu mengerikan, ya dikatakan neraka dunia gitu ya. Bukan saya mau bahas siapa yang salah, siapa apa penyebabnya, tapi saya mau katakan di situ bahwa apa yang kita banggakan, apa yang kita andalkan, apa yang bisa hilang di dalam sekejap gitu ya. Apa yang misalnya artis bangga-banggakan di situ, rumah yang mewah yang harga miliaran, dalam sekejap bisa hilang. Jadi pada pagi hari ini coba kita lihat bagaimana kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kekuatan dunia atau kekuatan yang kita miliki. Nah, coba kita baca di dalam Alkitab kita masing-masing, di dalam kitab Yesaya, ya kitab Yesaya pasal yang ke-20. Nah, ini coba kita lihat satu perikop. Kalau kita lihat itu perikopnya, ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Nah, kita baca bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-20. Ini masih Kejadian pasal 1. Bisa mungkin kalau bisa ditampilkan, kalau enggak kita lihat di kitab kita masing-masing atau di handphone kita ada ya. Yesaya pasal 20 kita baca sama-sama di dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir, terhadap Ethiopia. Demikian Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan mengambil tanah Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan, kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terbut? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat kitab Yesaya, khususnya di pasal 20 ini, dari perikop yang sudah kita baca, ini memberikan gambaran tentang perintah Tuhan yang tidak biasa kepada Nabi Yesaya. Tuhan meminta Yesaya berjalan telanjang ya, dan tanpa alas kaki selama 3 tahun. Ini sebagai simbol penghukuman kepada bangsa Mesir dan bangsa Ethiopia yang menjadi bangsa yang diandalkan oleh Israel pada waktu itu. Ya. Kita melihat bagaimana perjalanan, kalau kita melihat kembali perjalanan bangsa Israel ketika mereka dibawa dari perbudakan di Mesir, begitu luar biasa Tuhan menyertai mereka, begitu banyak mujizat yang menyertai perjalanan mereka. Ada tiang awan, ada tiang api, gambaran Tuhan yang selalu menyertai mereka sepanjang perjalanan, bahkan sampai mereka masuk di tanah perjanjian, dikatakan tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi apa yang Israel lakukan? Bukan mengandalkan Tuhan, tapi masih mencari kekuatan di bangsa-bangsa sekitar, yaitu Mesir dan Ethiopia. Harusnya Israel mengandalkan Tuhan. Tuhan memilih Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tapi apa yang kita lihat, Israel tidak menjadi berkat. Bahkan mereka dipengaruhi oleh bangsa-bangsa penyembah-penyembah berhala yang ada di sekitarnya. Nah, dikatakan 2 bangsa yang dijadikan sandaran Israel, yaitu Mesir, Ethiopia. Pesan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menginginkan umatnya, Israel dalam kisah ini, dan kita juga sebagai umatnya
pada saat ini tidak bergantung pada kekuatan manusia, tidak bergantung pada kekuatan dunia, tapi sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Kita berkata bahwa kita ada di tempat ibadah pada pagi hari ini semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena Tuhan kita bisa beribadah pagi hari ini. Mungkin kita selesai ibadah, kita bisa pergi jalan-jalan, kita bisa ada kegiatan keluarga bersama, semua karena Tuhan bisa melakukan, kita bisa melakukan semuanya. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Yang saya katakan tadi, orang yang membangga-banggakan dunia, bahkan kalau kita lihat sebelum kejadian kebakaran di Los Angeles, kita lihat bagaimana mereka, saya lihat di tampilan layar itu ada Tuhan itu nol. Artinya semua terjadi bukan karena Tuhan, bukan karena campur tangan Tuhan, tapi itu bahwa mereka bisa melakukan semua karena kekuatan mereka. Dan hanya hitungan berapa? 48 jam mulai api menyala, dan siapa yang tidak kenal Amerika harusnya bisa mengatasi semua, tapi mereka tidak bisa mengatasi dan bahkan masih terus menyala sampai saat ini. Jangan kita pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia, jangan pernah mengandalkan harta kita, kekayaan kita, kepintaran kita, karena semua itu hanya bersifat sementara. Amin. Bisa hilang setiap saat dan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi mari kita belajar berkata bahwa aku ada saat ini semua karena Tuhan. Amin. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah hidup kita saat ini mencerminkan ketergantungan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah menggantungkan hidup kita sepenuhnya atau kita lebih mengandalkan kekuatan manusia? Kalau kita melihat sekarang, apa yang tidak bisa dijawab teknologi? Mungkin profesor, dokter bisa dikalahkan sama mesin yang namanya AI. Hanya AI semua bisa dia jawab. Mungkin profesor tidak bisa, ada yang tidak bisa dia jawab, tapi kalau kita tanya kepada AI, semua bisa dijawab sekarang. Sehingga orang mungkin berkata, aku tidak perlu Tuhan lagi. Semua bisa dijawab oleh kemajuan teknologi. Luar biasa. Tapi pada pagi hari ini coba kita lihat ayat per ayat apa yang kita lihat di dalam Yesaya pasal 20. Coba kita lihat di ayat 1 sampai 2. Nah, itu bicara tentang ketaatan Yesaya pada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Yesaya dia taati. Dikatakan Tuhan memerintahkan Yesaya melakukan sesuatu yang sulit dan memalukan. Bayangkan berjalan telanjang kaki tidak hanya 1-2 hari, tapi selama 3 tahun berjalan tanpa alas kaki. Ini menggambarkan bahwa apa yang diajarkan Israel pada waktu itu, Mesir, Ethiopia, tidak akan bertahan. Pesan yang ingin disampaikan di ayat 1 dan 2, bahwa tindakan ini adalah perintah simbolis yang dilakukan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya, menunjukkan apa yang akan terjadi pada Mesir, pada Ethiopia, di mana Israel menggantungkan hidupnya kepada Mesir sebagai kekuatan, Ethiopia sebagai kekuatan, bukan lagi bersandar kepada Tuhan. Mereka akan ditelanjangi, dikatakan di situ gambaran Yesaya berjalan kaki tanpa alas kaki, telanjang. Orang atau bangsa yang mengandalkan bangsa lain, mereka akan dipermalukan, mereka akan telanjang, bahkan mereka akan dibawa ke pengasingan. Kalau kita lihat Israel, 2 suku mungkin masih ada yang kembali, tapi 10 suku itu tidak ada yang kembali. Makanya banyak ditemukan misalnya di India masih ada ibadah-ibadah yang seperti ibadah Israel. Jangan-jangan ini 10 suku yang tidak pernah kembali lagi. Banyak di belahan dunia ada ibadah-ibadah yang menyerupai ibadahnya Israel. Kemungkinan besar ini suku-suku 10 yang belum kembali, karena dari 12 suku hanya 2 suku itu yang masih kembali setelah mereka dibuang.
Jadi dikatakan apa yang kita bisa tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sebagai umat Tuhan yang ada saat ini. Kalau kita mulai mengandalkan kekuatan kita, mulai mengandalkan apa yang kita miliki, seperti orang kaya yang bodoh, kalau kita lihat di dalam Alkitab, wah ini harta bisa sampai 7 turunan, tapi Tuhan bilang, apa artinya hartamu, tapi malam ini aku panggil engkau. Apa artinya kita mengumpulkan, mengandalkan mungkin ini kita punya deposito, kita punya semua, tapi bisa hilang di dalam sekejap. Bukankah banyak peristiwa yang kita lihat orang yang menyimpan uangnya begitu banyak, tapi tiba-tiba di bank kosong. Banyak kejadian seperti itu yang tidak sangka-sangka. Makanya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dunia, apa yang kita miliki, properti yang kita miliki bisa setiap saat bisa hilang. Kita sudah lihat waktu gempa Cianjur, ya, saya naik ke atas di titik-titik gempa itu kan banyak villa-villa juga yang mewah, retak, bahkan ada banyak mobil mewah tertimbun sama reruntuhan dalam hitungan hanya sekejap. Jadi memang kita tak bisa mengandalkan apa yang dilihat mata, tapi belajarlah kita mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi terkadang Tuhan meminta kita untuk taat, bahkan dalam hal yang tidak nyaman atau tidak sulit atau sulit sekalipun. Mari kita tetap taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan A, lakukan A saja, karena Tuhan pasti membawa kita sampai ke A. Walaupun harus melalui lembah kekelaman mungkin Tuhan bawa, tapi Tuhan tetap sampai bawa ke A, bukan ke B. Manusia mungkin menjanjikan membawa ke A, tapi bisa sampainya ke C. Jadi jangan pernah kita mengandalkan kekuatan manusia apa yang kita miliki, tapi belajarlah mengandalkan, belajar berkata, kami diberkati karena Tuhan. Kami bisa bekerja saat ini, kami bisa berusaha saat ini, semua karena Tuhan, bukan karena hebat kita. Kadang dikatakan apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah kita lihat, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin firman Tuhan. Ya, mungkin saya kesaksian sedikit. Saya tidak pernah membayangkan di usia saya sekarang 49 tahun. 49 tahun akan bisa masuk namanya pegawai negeri ASN ya, lewat ketiga kali. Ya, ternyata setelah dites bisa. Ya. Di tahun ini, tahun 2025, 2 hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan, bisa lulus sertifikasi dosen dan bisa masuk ke ketiga kali penyuluh agama Kristen. Saya tidak pernah bayangkan itu, tapi itulah yang Tuhan berikan. Ya, saya hanya berkata, Tuhan kalau Tuhan mau bawa ke sana, saya ikut tes, saya belajar, pasti Tuhan bawa. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, saya tidak akan pernah di sana. Jadi kita belajar mengandalkan Tuhan. Terkadang Tuhan membawa kita di dalam kemustahilan, nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kemudian kita ke ayat 3 dan 4. Nah, ini ayat 3 dan 4 kita sudah baca tadi, penghukuman terhadap Mesir dan Ethiopia. Orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang bersandar kepada dunia, apa yang kita miliki, kalau kita bersandar, pasti kita akan mendapat penghukuman. Tapi ingat, Tuhan selalu, kita salah, kita dihukum, tapi ada kasih karunia. 3 itu selalu ada. Ada hukum, ada pelanggaran, ada dosa, ada hukuman. Tapi tetap ada kasih karunia yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Nah, kalau kita lihat di ayat 3 dan 4, Yesaya menjadi tanda bahwa bangsa besar seperti Mesir dan Ethiopia tidak akan mampu melawan Asyur. Ya, Asyur yang mereka akan dihukum, dibawa ke pembuangan. Ya. Jadi Mesir salah, Israel salah memilih ada apa yang diandalkan. Harusnya dia mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan melihat Mesir yang kuat, melihat Ethiopia yang kuat. Mereka taruh pengharapan ini bisa menolong kita dari bangsa Asyur, tapi ternyata Mesir dan Ethiopia tetap dikalahkan oleh Asyur dan akhirnya mereka ditawan. Pesan apa yang kita dapatkan dari ayat 3 dan 4 ini? Bahwa bangsa Israel yang berharap pada kekuatan manusia seperti Mesir dan Ethiopia akan kecewa.
Kalau kita mengandalkan manusia, mungkin ada di antara kita, saya pernah mengalami juga, saya pikir ini saudara saya bisa saya andalkan, karena mungkin secara ekonomi lebih dari saya. Ya, saya bisa taruh pengharapan, tapi ternyata kecewa yang saya temui. Apa yang saya harapkan dia bisa tolong, ternyata tidak bisa. Justru ketika saya belajar berharap sama Tuhan, orang yang tidak pernah saya kenal, orang yang tidak pernah muncul dalam pikiran saya, justru itu yang Tuhan pakai untuk menolong saya. Amin. Jadi jangan kita menaruh harapan, walaupun itu saudara kita, walaupun mungkin itu orang tua kita, taruhlah pengharapan kita sama Tuhan. Bangsa Israel yang berharap pada kekuatan manusia seperti Mesir, Ethiopia, ujungnya juga mereka kecewa. Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan sejati bagi kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang saya katakan, kalau Tuhan sudah janji A, pasti A. Kalau Tuhan katakan aku akan memberikan masa depan yang penuh harapan, itu pasti terjadi. Walaupun kita harus melewati, mungkin ada tantangan, ada masalah, ada yang, tapi apa yang Tuhan janjikan tidak akan pernah Tuhan ingkari. Karena Dia adalah Tuhan. Manusia boleh mengingkari janjinya, tapi Tuhan, karena Dia tidak akan pernah mengingkari apa yang Dia katakan. Kalau Dia katakan apa yang aku jadikan baik, artinya Tuhan kan gampang. Ini manusia yang telah jatuh dalam dosa, tinggal Dia ganti kan. Tapi kan Dia sudah berjanji, apa yang saya sudah jadikan baik adanya, sehingga Dia datang sendiri untuk menolong kita. Kalau Dia bisa mengingkari janjinya, udah selesai, manusia tinggal ciptakan yang baru, yang lebih baik lagi. Tapi Tuhan tidak pernah bisa mengingkari apa yang Dia janjikan. Begitu banyak janji-janji firman Tuhan untuk kita, imani saja, dan itu pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bangsa Israel yang berharap pada kekuatan manusia seperti Mesir dan Ethiopia, ujung-ujungnya kecewa. Kalau mau hidup kita kecewa, belajarlah berharap pada manusia, belajarlah berharap pada apa yang kita miliki, pasti ujung-ujungnya kita akan kecewa. Tapi kalau kita belajar berharap sama Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan. Jadi jangan terlalu mengandalkan kekuatan dunia seperti uang. Ya, yang saya katakan tadi, uang bisa hilang sekejap. Jadi jangan kita taruh pengharapan kita kepada uang yang kita miliki, kepada jabatan yang kita miliki. Jabatan itu bisa turun, bisa. Saya pernah ketemu anggota dewan, dia humble sekali gitu ya, kayak bukan anggota dewan, dia jarang pokoknya. Kayak kelihatan sebenarnya. Saya tanya, kok bisa seperti itu? Nah, jabatan itu hanya sementara, hanya 5 tahun. Setelah itu kita nggak dipilih rakyat lagi, kita jadi rakyat biasa. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau disombongkan? Ya, jabatan itu hanya sementara. Banyak orang punya jabatan udah kayak nggak kenal saudaranya, kayak apa ya, lebih superior dari orang lain. Padahal itu jabatan itu hanya bersifat sementara. Jangan kita taruh harapan kita di situ. Atau kita punya koneksi, kita punya hubungan, jangan taruh harapan di situ, karena hanya akan mengecewakan kita. Tapi ketika harapan kita hanya tertuju kepada Tuhan, Dialah yang akan mampu menolong kita di dalam segala pergumulan yang saudara hadapi saat ini. Apa yang kita alami saat ini, serahkan sama Tuhan, andalkan Tuhan, dan Dia akan membawa kita. Firman Tuhan katakan, kalau Tuhan yang mengangkat kita, siapa yang bisa menurunkan? Kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang bisa menutup? Tidak ada. Amin. Nah, andalan satu-satunya adalah Tuhan. Kemudian ayat 5 dan 6, coba kita lihat di ayat 5, 6 bahwa dikatakan di situ kekecewaan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita menaruh pengharapan kita pada dunia, pasti kita akan mengalami kekecewaan. Dikatakan di situ orang Israel akan menyadari bahwa harapan mereka kepada Mesir dan Ethiopia adalah harapan yang sia-sia, karena ujungnya mereka juga dibuang ke Asyur, ditawan. Apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Bahwa ketika kita menaruh harapan pada hal yang salah, kita akan kecewa. Hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Jangan pernah taruh harapan kita di luar Tuhan.
taruh harapan kita kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak bergantung atau tidak menggantungkan hidup kita pada hal-hal yang fana, yang sementara, sifatnya sementara. Adik, kekayaan, apa yang kita miliki itu semua bersifat sementara. Anda tidak ada yang mungkin kemarin saya lihat ada di Facebook itu karena kecelakaan motornya, mungkin biasanya kalau motor bekas kecelakaan nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau pakai kan, akhirnya dikubur sama motornya gitu, ya dikubur sama motornya. Tapi ada nggak yang punya mobil bagus mau dikubur? Nggak ada. Sayang gitu kan, ya. Sayang kalau dikubur. Jadi Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menggantungkan hidup pada hal-hal yang fana, yang bersifat sementara, hal-hal yang duniawi. Nah, Tuhan adalah tempat perlindungan yang kokoh. Tuhan adalah tempat perlindungan yang kokoh. Saya katakan kalau saya misalnya di tempat kami yang mungkin pernah saya sharingkan juga, saksikan di sini, ya kami butuh beras tiap hari itu. Ya, satu karung itu hanya 5 kali masak, yang 25 kilo. Nah, kalau saya bergantung sama manusia, pasti saya stres tuh. Gimana lagi besoknya apa? Tapi saya hanya berharap sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang membawa mereka ke tempat ini, Engkau yang memelihara dengan cara, bukan dengan cara. Dan terus sampai 10 tahun berjalan, Tuhan terus pelihara mereka. Sama dengan dalam rumah tangga kita, dalam usaha, dalam pekerjaan. Kata itu berkat itu tidak pernah tertukar kan? Ya, walaupun kita usaha semua mungkin hal yang dijual sama di situ, tapi berkat itu tidak pernah tertukar. Berkat anak Tuhan pasti Tuhan bawa orang-orang yang membeli di situ. Ya, tapi kalau kita mulai mengandalkan Tuhan, pasti kita akan pakai cara-cara yang licik, ya, cara-cara yang tidak menurut Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, katakan modal lutut, mulai segala sesuatu serahkan sama Tuhan. Berharap sama Tuhan, dan biarlah Tuhan yang membawa. Bahkan akhirnya di ujungnya nanti kita justru tercengang-cengang, kok bisa seperti ini ya, kok bisa seperti ini ya. Ya banyak juga saya lihat seperti, kok bisa ya, secara manusia nggak mungkin. Tapi kembali tadi, kalau Tuhan yang kita andalkan, Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Dia akan mengangkat kita dan membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi ada 3 poin yang kita bisa dapatkan dari situ. Jadi bangsa Israel menaruh harapan pada Mesir dan Ethiopia untuk melawan Asyur, tetapi mereka akhirnya ujungnya kecewa. Ya. Nah, saya kembalikan, kalau kita mengandalkan apa yang kita lihat, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Nah, pesan ini mengingatkan bahwa kekuatan dunia tidak dapat menggantikan perlindungan Tuhan. Kekuatan dunia tidak pernah bisa menggantikan kekuatan Tuhan. Harapan yang salah akan membawa kita pada kehancuran, kekecewaan. Hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan sejati. Dan mari mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Keputusan apapun, libatkan Tuhan. Jangan bilang, Tuhan tidak ada sumbangsinya Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, libatkan Tuhan semua di dalam. Biarlah Tuhan yang campur tangan dan bekerja, dan kita akan sampai kepada apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, coba kita lihat di dalam Yesaya 31. Nih, Yesaya 31 ayat 31 ya, Yesaya 31. Kita lihat di ayat pertama. Tuhanlah penolong. Kalau kita lihat perikopnya, Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Dikatakan di situ, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Mesir ini gambaran dunia. Ya. Yang mengandalkan dunia, celakalah. Celaka itu artinya tidak beruntung. Ya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Celaka. Firman Tuhan ini tidak hanya
kepada bangsa Israel, tapi kepada kita semua juga, orang-orang percaya saat ini. Dikatakan kalau kita mengandalkan Mesir itu gambaran dunia. Kalau kita mengandalkan dunia, yang kita hadapi adalah kekecewaan atau kita celaka, tidak dapat apa-apa, tidak beruntung. Tapi kalau kita mulai melibatkan Tuhan, Tuhan yang akan bekerja di sana, sehingga apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah terbesit dalam pikiran kita, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak bisa orang-orang yang secara terbatas tidak mungkin dia bisa menyekolahkan, kuliahkan anaknya tinggi-tinggi, tapi dia hanya berharap kepada Tuhan, dan kenyataannya anaknya dapat beasiswa yang tidak pernah dia pikirkan. Anaknya bisa kuliah, anaknya dapat beasiswa, bahkan sampai anaknya bisa kuliah ke luar negeri. Kalau dia mengandalkan manusia, mungkin dia akan kecewa. Tapi ketika belajar mengandalkan Tuhan, bukan simsalabimnya, mungkin Tuhan bawa kita dalam masa-masa yang seperti Israel kan. Ketika dibebaskan gak langsung dibawa ke Kanaan, tempat berlimpah, sudah tapi 40 tahun diputar-putar ke padang gurun. Tapi endingnya Tuhan juga bawa ke sana. Tuhan mau lihat kesetiaan kita, apakah kita benar-benar percaya kepada janji Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah. Kekuatan sebesar apapun tidak bisa menandingi Allah. Amin. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah dan bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengajukan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Ini Mesir yang mengandalkan Israel yang mengandalkan Mesir. Orang percaya mengandalkan dunia, karena dunia juga buatan Allah. Amin. Kalau Allah mengacungkan tangannya, hancur. Tidak ada apa-apa. Makanya belajarlah kita berkata, bahwa biarlah aku berjalan bersama dengan Tuhan. Aku mulai usahaku bersama dengan Tuhan. Aku mulai keluargaku bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini, mulailah bersama dengan Tuhan dan berkata bahwa semua bisa karena Tuhan. Amin. Saya tidak mau mengandalkan dunia, karena dunia terbatas, hanya memberikan kekecewaan kepada kita. Satu ayat lagi kita lihat di dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 5, 6, 7, 8 ini pun ada di dalam Mazmur pasal 1 kalau kita baca ya. Yeremia pasal 17 ayat 5. Di situ dikatakan ini kebalikannya, orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dikatakan di situ, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk kan susah kan? Ya. Kalau orang dikutukin hidupnya susah kan? Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan apa yang kita miliki, mengandalkan apa yang kita lihat, dikatakan terkutuk, susah. Mungkin di awalnya kelihatan baik, tapi endingnya nanti hanya kesusahan yang kita dapatkan. Akhirnya perjalanan hidup kita seperti apa itu? Kereta zaman dulu kan, bukan kereta cepat ke Jakarta itu, sudah sampai. Tapi kereta zaman dulu yang masih pakai batu bara, bunyinya gimana? Ya, susah terus. Hidup itu susah terus. Karena bukan diberkati Tuhan, tapi dikutuk sama Tuhan. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya seperti yang terjadi ketika ada award ini yang di di Los Angeles itu kan ada di garden sama dengan 0 gitu. Ya. Tidak ada campur tangan Tuhan kata mereka gitu. Semua karena kemampuan mereka, semua karena kekuatan mereka. 48 jam kemudian mulailah api menyala, angin bertiup. Ya masuk akal kok bisa sapu habis. Amerika itu tercanggih cara memadamkan api itu. Jadi dikatakan terkutuk, artinya susah. Kota yang dibangun dengan susah payah, dengan segala keindahannya,
hanya hitungan jauh. Ayat 6 dikatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, tidak akan pernah mengalami namanya baik, ya. Karena apa? Itu mengandalkan dunia, mengandalkan kepadanya, ya. Bukan untung yang dia terima kalau dia usaha, tapi untung terus yang diterima, ditipu orang dan lain sebagainya. Ia akan tinggal di tanah halus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tidak ada relasi, nggak ada hubungan, nggak ada orang yang bisa menolong. Sebaliknya kalau kita lihat ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Kemana pengharapan kita? Kepada harta kita? Kepada jabatan kita? Kepada relasi kita? Atau pengharapan satu-satunya hanya kepada Tuhan? Itu jawaban bagi kita. Renungkan dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang ada dalam lembah kekelaman, tapi ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, dia akan mengangkat kita dari lembah kekelaman. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ya mungkin tidak saat itu Tuhan jawab doa kita, ya. Tuhan mau kita setia seperti Israel di bawah 40 tahun di padang gurun. Tuhan mau lihat kesetiaan bangsa Israel. Toh intinya juga tetap di bawah anak-anak, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Walaupun kita dalam masalah, tapi kita tetap menghasilkan buah. Walaupun di tahun yang kering, tahun yang susah, tapi Tuhan tetap pelihara kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan apa yang kita lihat, apa yang ada pada kita. Mungkin secara manusia ini bisa menolong saya, ini bisa kayaknya usaha saya ini bisa ini, tapi kita tidak pernah bisa membaca apa yang bisa terjadi ke depan. Bahkan 1 detik ke depan kita tidak pernah bisa baca. Ya hanya kadang kita kaget-kaget, orang sehat tiba-tiba stroke, orang yang ini tiba-tiba kabar yang gitu. Itulah itu. Mari kita andalkan Tuhan. Apapun yang kita alami, mau mati mau apa, kalau kita mati dalam Tuhan kan luar biasa. Amin. Jadi di ayat terakhir kita baca di dalam Yesaya, apa yang Tuhan mau? Ya, saya tidak tahu apa yang jemaat alami saat ini, apa yang jemaat sedang umumkan saat ini. Tapi satu yang Tuhan mau minta, seperti Tuhan minta kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 31 dikatakan di ayat 6, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Tuhan rindu kita kembali seperti anak yang hilang, kan dari jauh bapaknya sudah. Tuhan rindu kita kembali mengandalkan Dia. Mungkin minggu ini, bulan ini, memasuki tahun ini, kita sudah mulai berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Sadar kita kembali kepada Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Dan ayat terakhir mungkin bisa ditampilkan di Amsal 3 ayat 6. Bisa ditampilkan Amsal 3 ayat 6. Ini kita ingat terus ayat ini dalam hidup kita. Amsal 3 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Ya, akui Dia. Sekecil apapun yang kita capai, akui Dia bahwa ini saya berhasil karena Tuhan. Yang anak-anak muda yang masih sekolah, kamu berprestasi, kamu dapat nilai yang bagus, akui bahwa semua itu karena Tuhan. Maka Dia akan meluruskan segala jalan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujiannya, pengharapan.